Di tundra terpencil Antartika, anggota Kord Industri yang dipimpin oleh salah satu pendiri dan CEO perusahaan Victoria Kord berhasil menemukan artefak alien kuno yang dikenal sebagai Scarab. Scarab ini dibuat untuk menghancurkan planet-planet demi kepentingan alien itu sendiri. Tapi waktu Scarab meluncur menuju bumi, sistemnya tiba-tiba error, membuat benda itu gagal menghancurkan planet bumi dan justru menetap di sana. Scene kemudian berpindah kepada Jamie Reyes yang pulang ke kampung halamannya di Palmyra City setelah menyelesaikan studinya di Universitas Hukum Gotham. Kedatangan Jem disambut oleh keluarga tercinta. Mereka ada ayah, ibu, nenek, Mila sang adik, dan juga paman Rudy. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Mereka bahagia karena Jem bisa pulang dan berkumpul lagi dengan keluarga. Tapi setelah Jem menghabiskan makan siangnya, Mila memberitahu bahwa keluarga mereka terancam akan digusur karena tidak sanggup membayar sewa yang naik 3 kali lipat. Selain itu, ayah juga sudah tidak sanggup bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang karena belum lama ini sang ayah divonis mengidap serangan jantung. Tentu saja masalah ini tidak sepele, tapi ayah berkata kalau mereka pasti bisa menyelesaikannya bersama-sama, dan yang terpenting di sini adalah keluarga Reyes sudah berkumpul kembali. Estamos celebrando al primer Reyes que se gradúa del college. Dari masalah itu, Mila mengajak Jem bekerja di rumah besar Victoria Kord. Di sana mereka bertugas untuk membersihkan seluruh sudut di rumah itu sambil membayangkan kalau suatu saat nanti keluarga mereka memiliki rumah yang sama seperti Victoria. Yeah. Just watch, Millie. Di hari pertamanya bekerja, Victoria datang ke rumah itu bersama dengan tangan kanannya yang bernama Karapak. Di sana, Victoria juga bertemu dengan sang keponakan yaitu Jenny yang datang untuk bertanya mengenai proyek OMAC. OMAC sendiri adalah proyek pembuatan tentara menggunakan simbioteknologi Kord yang revolusioner yang terhubung langsung ke otak manusia. Proyek ini sebenarnya sudah ditutup oleh Ted Kord yang tak lain adalah ayahnya Jenny, sebelum akhirnya dia menghilang bertahun-tahun yang lalu. Nah, karena tiba-tiba proyek ini dibuka lagi oleh Victoria, Jenny pun bertanya-tanya, sebenarnya ada apa? Apakah ada proyek lain di baliknya dan hanya Victoria yang diuntungkan? Mendengar pertanyaan Jenny, Victoria mulai geram karena di sini Jenny tidak punya hak apa-apa pada proyek ini. Dia disuruh tutup mulut, bahkan Victoria hampir saja menyuruh Karapak untuk memberikan pelajaran kepada Jenny, tapi untungnya gagal karena Jem tidak sengaja melihatnya. Di sini Victoria pun menganggap Jem telah lancang menguping obrolannya. Selain itu, Mila juga lancang memasuki toilet pribadi Victoria. Maka dari itu, Victoria pun menyuruh kakak adik itu keluar dari rumahnya dan mencari pekerjaan yang lain, alias Jem dan Mila telah dipecat. Andale. Ketika Jem dan Mila sedang menunggu taksi untuk pulang, tiba-tiba Jenny muncul dan mengucapkan terima kasih kepada Jem karena sudah menolongnya. Lalu karena Jenny kasihan melihat Jem sekarang jadi pengangguran, dia memberikan nomor teleponnya dan menyuruh Jem datang ke Cobb Tower esok hari untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Demi memperbaiki perekonomian keluarga, Jem pun menerima tawaran Jenny untuk bekerja di Cobb Tower. Dia diantar oleh keluarganya dan mendapat dukungan penuh dari mereka. Setelah masuk, Jem pun meminta resepsionis untuk mempertemukan dirinya dengan Jenny. Tapi karena Jenny sedang sibuk, si tete ini pun menyuruh Jem untuk menunggu sebentar. Jenny sendiri ternyata sedang sibuk mencari tahu tentang proyek OMAC. Dia diam-diam masuk ke ruang laboratorium dan menemukan Scarab yang ternyata akan dipakai dalam proyek ini. Khawatir kalau Victoria akan menggunakan Scarab ini untuk rencana jahatnya, Jenny langsung mencurinya. Dia sembunyikan benda itu di dalam kotak makanan dan segera membawanya pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Profesor datang untuk memakan makan siangnya. Tapi ketika dia sadar kalau Scarab telah menghilang, Profesor langsung menyuruh pihak keamanan untuk menutup seluruh pintu yang ada. Di sisi yang lain, saat Jenny berusaha menahan kepanikannya dan akan pergi dari perusahaan, Jem datang menghampirinya dan menagih wawancara kerja. Di sini, Jenny sudah bilang kalau wawancaranya ia undur. Tapi karena Jem bilang dia mau melakukan apapun asalkan dia bisa bekerja di perusahaannya, Jenny langsung menyerahkan Scarab itu dan menyuruh Jem untuk tidak pernah membuka atau menyentuh isinya.
Berhasil lolos dari pemeriksaan petugas, Jem membawa benda itu pulang ke rumah. Sesuai perintah Jenny, Jem tidak berani untuk membukanya. Tapi karena keluarga Jem mendesak untuk membuka kotak itu, Jem pun akhirnya melihat Scarab, benda aneh yang ia anggap sebagai robot kumbang. Mereka kira benda itu hanya mainan biasa. Makanya Mila langsung mengambilnya dan melempar benda itu ke sana kemari. Namun saat Scarab jatuh ke tangan Jem, benda itu bereaksi hingga tiba-tiba benda itu pun kini telah menyatu di tubuh Jem dan membuat tubuh pria itu berevolusi menjadi manusia berlapis baja yang disebut dengan Blue Beetle. Jem yang telah berubah menjadi Blue Beetle kemudian terbang keluar angkasa dan mendengar suara sistem dari Scarab ini yang disebut sebagai Kajida yang memberitahu Jem bahwa ia akan menguji seluruh sistem yang ada. Dari hasil uji coba itu, Jem dibuat panik setengah mati karena Scarab membawa terbang Jem mengelilingi kota dengan kekuatan penuh hingga tidak sengaja membuat kekacauan dan salah satunya adalah membelah bis kota menjadi dua. Setelah pengujian sistem selesai, Scarab membawa Jem pulang dan membuatnya pingsan dalam beberapa saat. Singkat cerita, ketika Jem terbangun, dia kaget melihat Scarab menempel di punggungnya. Dan karena Jem tidak tahu bagaimana caranya melepaskan benda itu, dia pun nekat menemui Jenny agar masalah ini cepat selesai. Menggunakan mobil milik Paman Rudy, Jem pun pergi ke Corp Tower. Tapi baru saja sampai, dia melihat Jenny sedang bersembunyi dari kejaran para penjaga, Cok. Lalu karena para penjaga itu berusaha menembaki Jenny, Jem pun langsung tancap gas dari sana dan menyembunyikan Jenny di rumah keluarganya. Sampai di rumah, Jem kena amuk oleh Paman Rudy karena telah membuat mobil kesayangannya rusak parah akibat tembakan. Tapi karena yang terpenting sekarang adalah mengetahui benda apakah itu, Jem dan keluarga menyuruh Jenny untuk menjelaskannya. Jenny berkata bahwa benda itu adalah Scarab, senjata hidup yang digunakan untuk menghancurkan dunia. Benda itu seharusnya tidak bisa diaktifkan oleh sembarang orang, karena Scarab sendirilah yang akan memilihnya. Jenny sendiri juga tidak tahu bagaimana caranya melepaskan benda itu dari tubuh Jem, tapi dia punya tempat rahasia yang bisa memberikan jawaban untuk mereka. Cuman masalahnya adalah benda itu terkunci, Cok, dan kuncinya berada di gedung Corp. Tentu saja dong Jenny tidak bisa ke sana karena kini dirinya tengah menjadi buronan. Tapi demi menyelamatkan Jem, Jenny akan berusaha mengambil kuncinya dibantu oleh Paman Rudy. The mechanical structure, right? I love you, Mom. Give me a couple hours. Tiba di gedung Corp, Paman Rudy mengeluarkan alat buatannya. Alat ini mirip seperti genset, tapi fungsinya untuk mengacaukan seluruh CCTV di gedung itu sehingga Jenny dan Jem bisa masuk dengan leluasa. Fireworks. Di sana Jenny langsung mengambil kuncinya yang ternyata adalah jam tangan pintar yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Tapi baru saja dia mengambil jam itu dan akan pergi dari sana, tiba-tiba Karapak datang. Dengan tubuhnya yang sudah dipasangi prototipe omak, dia berniat menyerang Jenny, tapi yang terjadi adalah He's not slowing down. Watch out! Watch out! karena Jem sudah berubah menjadi Blue Beetle, Karapak pun merubah dirinya menjadi omak walaupun sistem yang ia punya belum sepenuhnya sempurna. Jem tentu saja tidak bisa melawan ataupun menggunakan perangkat senjata yang ada di tubuhnya. Maka dari itu sistem Kajida mengambil alih tubuh Jem untuk memberikan serangan balik kepada Karapak. Pada pertarungan itu Kajida hampir saja berhasil membunuh Karapak, tapi karena Jem bukan pembunuh, Jem pun langsung menyuruh sistem Kajida untuk berhenti. Di waktu yang sama Paman Rudy dan Jenny datang untuk menyelamatkan Jem. Tapi dari sinilah Jem akhirnya lengah dan membuat Karapak kembali menyerangnya. Di sini hampir saja Jem mati. Tapi berkat bantuan dari Paman Rudy yang melemparkan genset miliknya ke arah Karapak, Jem pun berhasil diselamatkan. Jenny kemudian membawa Paman dan Jem ke rumah masa kecilnya, di mana tempat itu terdapat lab rahasia milik ayahnya Jenny yang hanya bisa dibuka menggunakan jam tangan pintar. Di tempat itu, Paman akhirnya tahu nih kalau pahlawan Super Blue Beetle yang pernah ia lihat dulu adalah ayahnya Jenny, dan semua kostum Blue Beetle dari yang pertama hingga terakhir disimpan rapi di lab tersebut. Selagi Paman Rudy mencari segala hal tentang Scarab dan cara melepaskannya dari tubuh Jem, Jenny mempersilahkan Jem untuk mandi dan mengganti pakaiannya.
Setelah itu, Jenny bercerita kepada Jem bahwa dari umurnya 6 tahun sang ibu sudah meninggal dunia. Dan sejak saat itu, sang ayah yang merasa kehilangan pun mencoba menyibukkan diri dengan meneliti Scarab. Hingga pada akhirnya dia pergi entah kemana dan tidak pernah kembali lagi. Keadaan keluarga Jenny dan Jem sungguh terbalik, bukan? Maka dari itu Jenny cukup iri karena walaupun Jem memiliki rumah yang sederhana, tapi di dalamnya penuh dengan kasih sayang. Beberapa saat kemudian, Paman Rudy pun datang setelah berhasil menemukan fakta tentang Scarab. Ternyata Scarab dirancang untuk menempel dengan inangnya, Cuk. Tidak ada cara untuk melepaskan benda itu kecuali Jem mati karena semua sistemnya telah terhubung ke syaraf tubuh Jem. Mengetahui fakta itu, Jem pun tidak terima. Dia memilih untuk menenangkan dirinya di luar hingga Paman Rudy datang untuk menenangkannya. Dia harus bisa menguasai kekuatan yang dia terima dari Scarab karena dia bisa menggunakannya untuk kebaikan. Bukan hanya untuk melindungi keluarga saja, tapi Jem bisa menggunakannya untuk menghentikan Victoria yang berniat menghancurkan dunia. Tepat setelah Paman mengatakan itu, helikopter milik Victoria terlihat melintas dan terbang menuju ke kota Palmera. Jenny yakin kalau Victoria sedang menuju ke rumah keluarga Jem karena mengira Jem ada di sana. Oleh sebab itu, sebelum mereka celaka, Jenny menyuruh Jem untuk berubah menjadi Blue Beetle. Dia harus membuat dirinya terancam seperti lompat dari ketinggian agar Scarab merubah dirinya menjadi superhero. Sementara itu di rumah keluarga Reyes, pasukan Victoria menyuruh ayah dan keluarganya keluar dari rumah dan memaksa mereka untuk memberitahu keberadaan Jamie Reyes. Tahu kalau Victoria punya niat jahat kepada Jem, ayah menyuruh yang lain untuk tidak mengatakan apapun. Sampai akhirnya Jem datang dan menghajar pasukan Corp Industri tanpa membunuh mereka. Selama pertarungan berlangsung, Jem menyuruh keluarganya untuk kabur dan bersembunyi. Tapi dalam aksinya ini, ayah dipukul oleh salah satu tentara Victoria hingga tiba-tiba ayah mengalami serangan jantung. Melihat hal tersebut, Jem pun berusaha untuk menolong. Tapi karena lengah, Jem terkena tembakan pengait dari Karapak dan membuat tubuhnya tidak mampu melakukan apa-apa. Dari kejadian itu, Jem dibawa pergi oleh Karapak. Sedangkan keluarganya harus berduka karena ayah telah meninggal dunia akibat serangan jantungnya dan kehilangan rumah mereka karena hangus terbakar. Kini keluarga itu pun hanya bisa menangis. Tapi mengingat Jem pasti sedang membutuhkan bantuan, nenek meminta keluarganya untuk menghentikan kesedihan ini dan mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan Jem. Di waktu yang sama, Jenny datang menawarkan bantuan. Dia membawa keluarga Reyes ke lab milik sang ayah dan membekali mereka dengan senjata untuk menyerang pasukan Corp Industri. Lalu karena diketahui Victoria membawa Jem ke markas rahasianya di sebuah pulau dekat Kuba, Jenny pun mempersilahkan Paman Rudy untuk mengendarai pesawat Blue Beetle milik sang ayah agar mereka bisa pergi ke sana. Sementara itu di markas rahasia Corp, Victoria menyuruh profesor untuk mentransfer seluruh kekuatan Scarab ke sistem omak yang ada di tubuh Karapak menggunakan alat khusus buatan ayahnya Jenny. Sebenarnya profesor ragu untuk melakukan itu karena taruhannya adalah nyawa Jem akan melayang. Cuman karena dia hanyalah bawahan, profesor pun terpaksa melakukan perintah bosnya tersebut. Singkat cerita, sampailah Jenny dan timnya di markas rahasia Victoria. Saat pesawat mendarat, pasukan Victoria pun berdatangan untuk memberikan serangan. Tapi karena pesawat ini bukan pesawat biasa, Paman Rudy langsung mengaktifkan sistem khusus yang menjadikan pesawat tersebut bisa merangkak layaknya kumbang. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Mila dan Jenny turun ke ruang bawah tanah untuk mencari Jem. Dalam proses pencariannya ini, Jenny dan Mila berusaha untuk menghindari penjaga yang sedang berlalu lalang. Tapi ketika mereka sedang bersembunyi, mereka tidak sengaja menemukan ratusan omak yang siap Victoria jadikan sebagai senjata pemusnah.
Kini proses transfer pun sudah berjalan, dan baru dalam hitungan detik James langsung kehilangan kesadarannya hingga dia berada di alam antara hidup dan mati. Di sana dia bertemu dengan mendiang sang ayah dan siap untuk pergi bersama-sama. Tapi karena ayah tahu dunia sangat membutuhkan James, ayah meyakinkan James untuk tetap bertahan dan mencoba menerima takdirnya sebagai Blue Beetle yang baru. This is your purpose. Semangat yang diberikan oleh sang ayah ternyata berhasil membuat James sadar. Tapi di waktu itu juga, sistem Scarab berhasil dibagi ke dalam sistem omak milik Karapak dan membuatnya berevolusi menjadi jauh lebih kuat. Untungnya Jenny dan Mila langsung bertindak nih. Berkat bom yang mereka pasang, kelistrikan di markas itu mati dan membuat James bisa terbebas. Di sini James harus menyetel ulang sistem Scarabnya agar bisa digunakan. Dan melihat hal itu, profesor yang sudah muak dengan Victoria pun memilih untuk membantu James dan membiarkan dirinya dibunuh oleh Karapak. Dalam pelariannya ini, James sangat panik karena sistem Scarabnya belum juga aktif. Padahal para penjaga sudah mengepungnya dan siap menembak James. Tapi beruntungnya nenek datang tepat waktu. Dia membunuh para penjaga itu dengan senjatanya dan mengajak James pergi dari sana. Di sisi yang berbeda, setelah meledakkan markas Victoria, Jenny dan Mila berusaha untuk keluar. Tapi sialnya di tengah jalan, mereka malah dipisahkan oleh reruntuhan terowongan yang kemudian membuat Jenny ditangkap oleh Victoria. Mengetahui kalau Jenny dan sang adik belum sampai di pesawat, James pun berniat untuk menyelamatkan mereka. Dia mendapatkan berkat dari sang ibu yang membuat semangatnya semakin bertambah. Setelah berhasil menyerang para penjaga Victoria, James lanjut bertarung dengan Karapak. Mereka bertarung sengit di luar markas dan pertarungan kali ini James terlihat kewalahan karena omak sudah jauh lebih kuat. Ketika James terpojok dan hampir dibunuh oleh Karapak, Paman Rudy berusaha mengalihkan perhatian dengan melempari Karapak menggunakan batu. Tapi dari apa yang dilakukannya ini, Karapak yang marah langsung memberikan serangan yang sangat brutal. Oh shit! Di saat James dan Karapak sedang sibuk bertarung, Jenny yang masih dipujuk untuk bergabung dengan Victoria mencoba memberikan perlawanan. Menggunakan permen karet ajaib buatan sang ayah, dia pun berusaha melumpuhkan para penjaga dan membuat helikopter jatuh di dekat markas. Kembali kepada James, dengan amarah yang sudah tidak bisa ditahan lagi, James hampir saja membunuh Karapak yang sudah tidak berdaya sebelum akhirnya sistem Kajida menghentikannya. Alasannya adalah selain James bukanlah seorang pembunuh, Kajida juga berhasil membuka ingatan Karapak di masa lalu pada saat sistem Scarab ditransfer. Kajida kemudian menunjukkan ingatan itu kepada James, yang mana Karapak memiliki kenangan buruk ketika dulu ibunya tewas terkena bom yang dijatuhkan oleh Corp Industri. Karapak kemudian ditemukan oleh Victoria dan sengaja dijadikan tentara anak-anak serta digunakan sebagai budak eksperimen omak. Setelah mengetahui fakta itu, James memutuskan untuk membantu Karapak berdiri. Dia juga meyakinkan Karapak bahwa Victoria sudah sangat keterlaluan. Di sisi yang lain, setelah pesawatnya jatuh, Jenny merusak perangkat milik Victoria agar Victoria tidak bisa menciptakan omak lagi menggunakan sistem Scarab yang ada di dalamnya. Di sini, Victoria yang kesal pun menyuruh Karapak untuk menyerang Jenny dan juga James. Tapi yang dilakukan Karapak justru menyuruh James dan Jenny pergi, sedangkan dia akan menyelesaikan urusannya sendiri. Kajida kemudian berkata kalau Karapak sedang memaksimalkan reaktor energi di kostumnya. Dia sengaja melakukan itu agar omaknya meledak dan membawa Victoria mati bersamanya sebagai aksi balas dendam. Setelah pulau tempat markas rahasia Victoria sudah hancur, Jenny pun mengambil alih Corp Industri dan akan menggantikan posisi Victoria sebagai CEO. Selain itu, karena Corp Industri sudah lama membuat resah masyarakat, dia pun memutuskan untuk berhenti memproduksi senjata perang lagi. Di tempat yang lain, James dan keluarganya kembali ke rumah hangus mereka untuk mengadakan upacara pemakaman ayah. Beberapa saat kemudian, para tetangga pun berdatangan untuk memberikan belasungkawa. Dan disusul oleh Jenny yang datang untuk memperbaiki kerusakan yang ada, termasuk memberikan rumah baru untuk keluarga Reyes. Tidak bisa berlama-lama karena jadwalnya padat, Jenny langsung pamit nih. Tapi ketika akan pergi, tiba-tiba James mengungkapkan perasaannya kepada Jenny. Mereka bercipokan lalu terbang setelah James merubah dirinya menjadi Blue Beetle. Dan film pun berakhir.